di bulan-bulan terakhir ini inflasi tertinggi dialami kalau sekarang oleh makanan, minuman, dan tembakau. Dahulu ketambahan bahan makanan, klasifikasi bahan makanan sudah bersatu ke makanan minuman sekarang. Kalau kita lihat pada posisi inflasi 2023 yang 2,61%, komponen inti itu sebenarnya naiknya hanya 1,80%. Yang paling tinggi itu yang bergejolak 6,73. Nah, kembali kan bahwa kelompok yang tinggi berdasarkan komoditas itu makanan minuman kan, beras, telur, tomat, cabai. Opini publik yang kadang merasa harga-harga naik itu lebih melihat pada yang volatile ini kan. Nah, sementara otoritas cenderung bicaranya adalah inflasi umum, bahkan inflasi inti. Kita sudah belajar tentang apa yang disebut dengan inflasi tahunan, inflasi bulanan, dan inflasi tahun kalender. Kemudian kita juga sudah sedikit mengetahui bahwa inflasi umum dari jutaan barang dan jasa tersebut dikelompokkan oleh BPS menjadi 11 kelompok. Nah, 11 kelompok itu kinerja laju kenaikan inflasinya itu berbeda-beda. Dari data beberapa tahun, 10, 12 tahun atau 3 tahun terakhir, tampak bahwa terutama di bulan-bulan terakhir ini, itu inflasi tertinggi dialami kalau sekarang oleh makanan, minuman, dan tembakau. Dahulu ketambahan bahan makanan, klasifikasi bahan makanan sudah bersatu ke makanan minuman sekarang. Itu dari sisi inflasi menurut komoditas. Tetapi BPS juga menyajikan inflasi berdasarkan kelompok yang disebut dengan komponen. Jadi komponen tersebut BPS membagi jutaan barang tadi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok yang disebut mereka dengan komponen inti. Yani komponen inti ini berarti jadi core inflation. Itu 711 komoditas. Ingat dari 835 ya. Lalu ada komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Jadi yang diatur pemerintah itu ternyata ada 23 komoditas. Nah, lalu ada komponen harga yang bergejolak, volatile, khususnya foods, makanan ya, sebanyak 101 komoditas. Nah, kalau yang 711 komoditas ini yang lazim dikonsumsi lah, barang dan jasa lo ya. Mau itu HP, motor mobil, mau jasa tukang cukur ya, itu kan umum. Nah, yang komoditas diatur pemerintah itu ada harga sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara kan diatur, meskipun batas bawah batas atas ya. Lalu sigaret kretek tangan, lalu BBM jenis tertentu, dan itu kan contoh yang diatur oleh pemerintah. 23 komoditas. Contoh yang bergejolak ya ada beras, daging, ayam ras, bawang merah, tomat, dan umumnya adalah makanan atau volatile ya. Nah, kalau kita lihat pada posisi inflasi 2023 yang 2,61% dari kajian sebelumnya, 2023 ya, inflasi tahunannya 2,61, itu yang komponen inti itu sebenarnya naiknya hanya 1,80%. 1,8. Nah, sementara harga yang diatur pemerintah juga hanya 1,72. Yang paling tinggi itu yang bergejolak 6,73. Nah, kembali kan, ya memperkuat informasi bahwa kelompok yang tinggi berdasarkan komoditas itu makanan minuman kan. Nah, makanan minuman itu padahal mayoritasnya, bukan mayoritas ya, sebagian cukup besarnya itu termasuk komponen volatile kan, bergejolak. Nah, jadi saling menguatkan data ini. Nah, kira-kira kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau diinflasikan, yang terlihat bahwa yang barang bergejolak hitam ini memang bergejolak. Gitu loh. Nah, sementara yang harga diatur pemerintah ini unik, karena kenaikannya biasanya kalau tidak naik kan relatif stabil nih. Nanti naik dia. Nah, sementara komponen inti yang biru, sebetulnya inflasi di Indonesia dalam hal komoditas yang umum itu memang stabil. Nah, ini nanti pengetahuan tentang ini akan dirinci lagi. Dari barang yang bergejolak itu apa saja, dari barang yang diatur pemerintah itu apa saja. Nah, ini contoh untuk pengumuman yang terkini ya. Tadi kan ini data kita ini sampai 2023. Nah, yang ini yang diumumkan baru oleh BPS awal Mei tadi. Ini tampak yang hitam ini menunjukkan inflasi umum dari Januari 2023 sampai 2024. Kemudian yang diatur pemerintah yang hijau
memang sempat naik di tahun 2023, tapi ketika tidak ada kenaikan kan dia datar. Itu karena memang murni diatur ya. Nah, ini rokok cukup menyumbang ya. Kalau tiba-tiba dinaikin dia melesat. Atau BBM jenis tertentu. Atau tarif angkutan udara, kan begitu. Nah, lalu yang volatile ini, ya kan? Ini memang sejak pertengahan 2023 ini yang memberi kontribusi inflasi sangat tinggi kan? Sangat tinggi di bulan April 9,63. Mari kita ingat lagi waktu kita kajian tentang berdasarkan komoditas. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ya toh, sekitar 7%. Tapi ternyata di antara kelompok makanan, minuman itu dipilih lagi yang betul-betul volatile, memang tinggi banget, 9,63. Saya ulangi, yang volatile itu beras, telur, tomat, cabai. Kembali ini menguatkan opini publik yang kadang merasa harga-harga naik itu lebih melihat pada yang volatile ini kan, volatile foods. Nah, sementara otoritas cenderung bicaranya adalah inflasi umum, bahkan inflasi inti. Nah, disinilah mungkin tugas para pembelajar ekonomi untuk mengetahui di detail-detailnya, dan detail-detail itu nanti sebetulnya buat otoritas ekonomi, buat pengambil kebijakan berguna mengatasinya atau mengendalikannya bagaimana. Ini publikasi terkini dari BPS untuk kondisi sampai dengan bulan April 2024 ya, tentang beberapa kelompok barang bergejolak ya, atau volatile tadi. Kita lihat ini beras. Nah, beras bahkan sempat mencapai tingkat inflasi 20%. Ini year on year ya, maksudnya ini bulan Maret 2024 dibandingkan Maret 2023. Jadi kenaikan 20% bisa kebayang ya. Kalau sebelumnya misalnya 10.000 jadi 12.000, kalau sebelumnya 15.000 jadi 18.000 kan. Jadi itu memang terasa kalau dilihat satu komoditas beras. Begitu juga daging ayam ras kan belasan persen. Ini kan di bulan Maret dan April ini terasa oleh masyarakat kenaikan kan. Tentu ada faktor Ramadan dan hari raya juga. Tapi ini buat para pembelajar ekonomi biar jelas bahwa antara inflasi umum, kelompok barang, dan komoditas itu berbeda. Ya, ini diperlihatkan bahkan bawang merah sempat hampir 30%. Ya toh? Ya, ini lalu bawang putih ternyata 32%. Nah, dengan demikian kita sebagai pembelajar ekonomi harus lebih cool ya, lebih dingin mempelajari mana itu inflasi umum, mana itu inflasi kelompok komoditas, mana itu inflasi volatile food, penting sehingga kita memiliki gambaran tentang fenomena ekonomi Indonesia dan daya beli masyarakat.